Uhaikum tahiyatan islamiyah. Tahiyatan mubarakah. Wa nubashirukum tahiyatan ahlil jannah. Bismillahi masyaallah, la yasunnu khairan ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasihussu illallah. Bismillahi masyaallah, maka nabi ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratikus sanati ajibu hadha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi bil afaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bararatis sabaq. Salatan wa salaman ila yaumit talaq. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirah yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Segala puji hanya milik Allah semata, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memperjalankan hambanya dalam suatu perjalanan yang agung, yang penuh hikmah dan pelajaran, yaitu Isra Mi'raj. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Putra Abdullah, Buah hati Siti Aminah, Kekasih Allah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok teladan sepanjang masa yang menjadi cahaya di tengah kegelapan. Hadirin sebangsa dan setanah air, pada kesempatan kali ini kami angkat jari nan 10, kami tundukkan kepala nan 1 di bawah naungan matahari. Izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Isra dan Mi'raj. Hadirin sebangsa dan setanah air, peristiwa Isra Mi'raj Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin sebangsa dan setanah air, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada masa yang penuh ujian bagi Rasulullah, di mana peristiwa ini berlangsung setelah wafatnya dua sosok penting di dalam hidup beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta, dan Abu Thalib, paman pelindung beliau. Tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan. Namun hadirin, di dalam kesedihan itulah Allah menghibur Rasulnya dengan perjalanan yang penuh dengan keajaiban.
Hadirin, Isra artinya adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang tidak dilakukan dengan cara biasa, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diperjalankan menggunakan buruk, seekor makhluk yang begitu cepat, yang mana kecepatannya melampaui apapun yang dibayangkan oleh manusia. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah langsung menjadi imam untuk Nabi terdahulu, sebuah penghormatan besar yang meneguhkan posisi beliau sebagai Khatamul Anbiya. Hadirin, setelah perjalanan Isra, Rasulullah diangkat ke langit di dalam peristiwa Mi'raj. Di dalam perjalanan tersebut, Rasulullah melewati 7 lapis langit dan bertemu para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Puncaknya, Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang dimana tidak ada satupun orang yang bisa menjangkaunya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Allah langsung menurunkan perintah salat sebagai kewajiban utama umat Islam. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, kemudian diwajibkan kepadaku salat 50 kali di dalam sehari. Aku kembali kepada Tuhanku meminta keringanan. Akhirnya ditetapkan 5 kali di dalam sehari, tetapi dengan pahala setara 50 kali salat. Hadirin, sebangsa dan setanah air, perjalanan ini adalah bukti nyata keimanan, kekuasaan, dan kasih sayang Allah terhadap Rasul dan umatnya. Sebagai umat Rasulullah, kita harus mengambil pelajaran penting di dalam peristiwa ini. Yang pertama, keimanan tanpa keraguan. Isra Mi'raj mengajarkan kita percaya terhadap kekuasaan Allah meskipun sulit dipahami oleh akal manusia. Sama halnya seperti Abu Bakar yang langsung membenarkan peristiwa ini tanpa rasa ragu sedikit pun, hingga akhirnya Abu Bakar dijuluki gelar As-Siddiq. Yang kedua, salat sebagai tiang agama. Salat adalah sebuah hadiah langsung dari Allah pada malam Isra Mi'raj. Maka, salat bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi juga cara kita berkomunikasi langsung dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, semangat di tengah ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh menjalankan dakwah meskipun dihadapkan pada ujian berat. Perjalanan Isra Mi'raj menjadi sumber kekuatan baru untuk terus berdakwah di tengah tantangan. Hadirin, sebangsa dan setanah air, peristiwa Isra Mi'raj adalah pengingat bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan kita. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk meneladani Rasulullah, menjaga salat, dan menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Hadirin, sebangsa dan setanah air, sampai di sini kami menyapa segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah kami manusia biasa. Semoga berkenan menangkap makna. 3 sekawan mengakhiri syarahan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.